Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan titip pesan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis yang sedang diambang 95% gitu teman-teman ya, termasuk dengan orang-orang yang belum membaik juga dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, boleh dikatakan sedang diambang 50% lah. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang diambang 50%, kemudian yang sudah diambang 95% kesembuhan, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menindaklanjutinya tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis yang kalian derita sampai benar-benar sembuh total. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah di season kali ini saya akan mengingatkan sama teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis yang sudah diambang 95% kesembuhan gitu teman-teman ya. Karena diambang 95% kesembuhan yang saya rasakan gitu teman-teman ya, kita sudah bisa beraktivitas. Itu bisa teman-teman ya, kita sudah bisa jalan-jalan, kemudian melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, kemudian kita sudah bisa bercanda dengan orang lain. Tetapi kadang ada kalanya sensasi itu suka hadir teman-teman ya, apalagi ingatan-ingatan tentang penyakit teman-teman ya. Dan kemudian ingatan-ingatan tentang penyakit, ada ketakutan gitu teman-teman, walaupun culak-colek, itu sangat mengganggu sekali teman-teman. Dan ketika mengganggu, kadang kita itu selalu kepikiran lagi teman-teman ya, kapan nih gue bakalan membaik, kapan nih gue bakalan sembuh, kan gitu teman-teman ya. Jadi akhirnya ketika kalian terus berpikir seperti itu teman-teman ya, lambat laun kalian akan mempunyai pertanyaan dalam pikiran kalian, bahkan kalian itu mempunyai diagnosa diri sendiri teman-teman ya. Wah ini jangan-jangan gue itu nggak bakalan membaik selamanya. Nah itu teman-teman, timbul kesedihan di situ teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika mempunyai hal seperti itu teman-teman, dan kemudian kalian tidak mau hal-hal seperti itu hadir terus di kepala kalian teman-teman ya, yang pertama nih yang harus dilakukan, belajar masa bodoh teman-teman ya. Jangan kalian selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi teman-teman ya. Kalau seandainya sudah diambang 95% teman-teman ya, itu sebetulnya kalian tinggal pembiasaan saja teman-teman ya. Gimana sih cara pembiasaannya? Lakukan terus hobi-hobi yang menyenangkan, lakukan terus aktivitas-aktivitas yang menyenangkan teman-teman ya. Belajar masa bodoh tentang apa yang kalian pikirkan teman-teman ya. Jujur saya juga dulu seperti itu teman-teman ya.
Saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, pikiran itu masih selalu terganggu, teman-teman ya. Terganggu terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, tentang penyakit lah, kapan gue bakalan sembuh lah, kapan gue bakalan membaik lah, kapan gue terhindar dari hal-hal seperti inilah, dan sebagainya, teman-teman ya. Saya juga mengalami seperti itu. Nah itu teman-teman, dan itu memang cukup mengganggu sekali, kemudian ya mengganggu terhadap aktivitas juga teman-teman, sehingga aktivitas itu kayak yang seperti tidak menyenangkan teman-teman ya. Padahal aktivitas sudah bisa, bercanda-bercanda dengan orang lain sudah bisa teman-teman, tetapi kurang menikmati hidup ini teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian mengalami hal seperti itu teman-teman ya, ketika kalian sudah diambang 95% teman-teman ya, usahakan dari mulai sekarang jangan pernah dipikirin yang namanya penyakit gitu teman-teman ya. Karena ya kita tahu sendiri bahwa gangguan ini tidak berbahaya, toh sampai detik ini juga kita nggak mati-mati teman-teman ya. Yang harus kita lakukan itu adalah belajar masa bodoh, selebihnya jangan terlalu dipikirin. Apa yang harus kita lakukan itu adalah bersenang-senang teman-teman ya. Jujur kenapa saya selalu bilang harus bersenang-senang, harus bersenang-senang teman-teman ya. Saya sembuhnya dengan bersenang-senang teman-teman ya. Jadi untuk kesenangan itu banyak cara, banyak ragam, dan sederhana sekali teman-teman ya. Apa yang membuat saya senang, lakukan saja teman-teman ya. Nggak apa-apa, tapi Pak ini lagi aktivitas, pikiran selalu colak-colek terus tentang kematian. Selalu berpikir tentang penderitaan, setiap harinya bahkan setiap detiknya. Tapi sekarang sudah bisa aktivitas, sudah bisa melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, sudah bisa melakukan pekerjaan. Ya sudah teman-teman ya, psikis itu perbaikannya agak lama karena kaitannya dengan mental. Nah itu teman-teman ya, ada ketakutan di situ. Kalau seandainya kitanya tidak takut, cuek, kita itu enjoy saja teman-teman ya. Itu yang saya rasakan dulu ketika proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Sama, saya juga menderita seperti itu teman-teman. Nah, tetapi kalau seandainya kita pikirin gitu terus-terusan teman-teman ya, tanpa disadari itu menjadi stres teman-teman ya. Tanpa disadari ketika kita stres, perbaikannya terasa lama teman-teman ya. Kapan gua membaik? Kok gua masih begini? Kok gua masih begitu teman-teman ya? Nah itu yang salah gitu teman-teman. Nah, makanya usahakan bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika sudah diambang 95%, usahakan gimana caranya supaya gangguan ini tidak teringat. Nah itu teman-teman ya. Tetapi Pak tidak teringat gimana nih? Sensasinya hadir, ya tapi kan nggak apa-apa teman-teman ya, nggak bahaya. Yang penting nggak bahaya aja itu teman-teman ya. Sampai detik ini juga kalian itu masih sehat, masih bisa beraktivitas teman-teman ya. Tapi Pak saya itu pengen cepat membaik, pengen normal kayak dulu lagi. Sensasinya itu pengennya itu nggak hadir, nggak colak-colek terus. Nanti juga kalian itu bakalan sehat teman-teman ya, bakalan membaik. Sensasi yang sering colak-colek itu bakalan hilang selamanya teman-teman ya. Dengan catatan mulai dari sekarang jangan terlalu dipikirin teman-teman ya. Sensasi hadir, nggak apa-apa teman-teman. Kalau sensasi hadir ya udah diem, kemudian minum air hangat gitu teman-teman. Kalau sedang kepikiran penyakit, takut bahaya nih, ya sudah alihkan pikirannya, lakukan terus aktivitasnya. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian biasakan seperti itu, nanti lambat laun mental kalian mentalnya itu menjadi tumbuh teman-teman, dan kemudian ketika hadir rasa cuek teman-teman ya, di situ kalian sudah sembuh total. Nah itu teman-teman, dan ketika nanti sensasi hadir kalian cuek, dan kemudian kalian nanti hadir lagi tanpa disadari, itu sensasi yang selalu colak-colek tidak hadir teman-teman ya. Itu yang saya rasakan teman-teman, sampai detik ini juga sensasi tidak colak-colek teman-teman ya. Di awal-awal 95% kesembuhan saya dulu seperti itu teman-teman ya. Sensasi selalu hadir, colak-colek, kepikiran lagi, banyak pertanyaan di dalam kepala teman-teman ya. Kapan nih gue bakalan sembuh? Saya pengen psikisnya itu cepat membaik teman-teman, tetapi ini kok terus hadir. Bahkan ketika aktivitas hadir, kemudian ada kesenangan sedikit, habis senang sensasi hadir lagi di kepala itu, selalu teringat dengan yang namanya penyakit. Ada ketakutan. Sama, saya juga dulu seperti itu teman-teman. Tetapi kalau bisa kita pikirkan terus menerus teman-teman ya, mau sampai kapan kita itu terlupakan dengan yang namanya gangguan ini teman-teman ya. Jujur saya sembuhnya itu dengan terlupakan teman-teman. Makanya sampai detik ini juga saya nggak tahu kapan saya sembuhnya teman-teman. Ketika ada orang-orang bertanya, Pak bagaimana cara menangani ini? Mungkin saya bisa jawab. Pak bagaimana cara menangani itu? Mungkin saya bisa jawab.
Tetapi ketika bertanya tentang seputaran kesembuhan saya, Pak, Bapak kapan mulai sembuh? Sampai detik ini juga saya tidak tahu, teman-teman ya. Yang jelas sampai detik ini saya sudah bisa bisa menikmati kehidupan ini, teman-teman ya. Apa yang saya lakukan sudah bisa dinikmati. Nah itu teman-teman ya, jadi dari dulu ketika diambang 95%, saya selalu membiasakan diri untuk mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman ya, kemudian menghindari pemikiran-pemikiran yang membuat mumet, yang membuat ruwet. Entah itu pekerjaan, entah itu masalah-masalah teman-teman ya. Saya hindari seperti itu teman-teman ya. Adapun misalnya masalah-masalah di pekerjaan, saya mencoba menghindari. Nah itu teman-teman ya, bekerja sih bekerja, tetapi saya tidak pikirkan masalah hasilnya kayak gimana. Kemudian ketika ada masalah saya nggak pikirin, yang penting bekerja saja. Nah itu teman-teman ya, itu saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis di ambang 95%, sampai kesininya ketika sudah mulai membiasakan bersenang-senang, selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang, menghindari beban-beban pikiran. Alhamdulillah di situ sudah mulai menikmati kehidupan ini teman-teman, dan tanpa disadari sensasi yang selalu colak-colek termasuk pikiran-pikiran negatif hilang dengan sendirinya teman-teman ya. Tahu-taunya ya sekarang sudah normal saja. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Tetapi kalau misalnya kalian ada yang bertanya juga, Pak saya tuh sekarang bukannya diambang 95% nih, saya masih diambang 50%. Masih sering mengalami kembung, begah, kelayangan, pusing dan sebagainya. Ada begah seperti itu, perut terasa sakit, ulu hati terasa sakit. Pokoknya tentang medisnya masih ada. Apa yang harus dilakukan? Ketika kalian masih diambang seperti itu, teman-teman ya, yang pertama jaga jenis makanannya saja dulu. Itu teman-teman ya, jaga jam makannya, jaga jenis makanannya dulu. Jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menyebabkan asam lambung kita itu tidak membaik. Nah itu teman-teman, jaga jenis makanannya. Selebihnya kalian sering hiburan saja. Nah itu teman-teman. Tetapi kalau misalnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ketika sudah diambang 95%, makan sudah bebas, misalkan seperti itu teman-teman ya. Kemudian beraktivitas sudah bisa, jalan-jalan sudah bisa, bercanda jahil sama orang juga sudah bisa, tetapi masih selalu hadir di pikiran kita itu tentang pikiran-pikiran negatif, colak-colek, ada ketakutan, sedikit saja ketakutan seperti itu teman-teman ya. Yang harus dilakukan adalah belajar masa bodoh teman-teman. Masa bodoh, sensasi mau hadir juga, mau colek-colek juga, masa bodoh, toh sampai detik ini juga nggak bahaya, masih hidup. Nah itu teman-teman, nggak usah dipikirin. Yang penting gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang setiap harinya. Nah itu teman-teman ya, ada pikiran menakutkan misalnya di pikiran, langsung cari video-video yang menyenangkan. Itu saya dulu seperti itu teman-teman ya, ketika di pikiran itu, wah sensasi takut hadir nih, takutnya nih sekarang gua mati nih, langsung cepat-cepat dialihkan pikirannya, ambil HP, cari-cari video-video yang menyenangkan teman-teman ya, cari-cari hiburan yang menyenangkan. Itu kalau seandainya kondisinya lagi di malam hari. Tetapi kalau misalnya lagi di siang hari, ketika pikiran hadir seperti itu, sensasi-sensasi yang cukup menakutkan gitu teman-teman ya, gua mati nih, langsung saya bergerak teman-teman ya, alihkan pemikiran-pemikiran seperti itu dengan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Dan dulu kebetulan saat diambang 95%, saya memelihara burung, ayam seperti itu teman-teman. Dan makanya ketika nonton TV kayak macam begini ya, nonton TV, kemudian pikiran-pikiran yang jelek-jelek itu hadir, saya cepat-cepat langsung menyadari, wah ini pikiran hadir nih. Makanya langsung berdiri, kemudian ambil burung, ngasih makan burung, main-mainin ayam seperti itu teman-teman ya. Dan tanpa disadari itu hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ketika diambang 95% teman-teman ya, biar kalian terhindar dari stresnya, stres terhadap penyakit ini teman-teman ya. Usahakan kalian tuh harus sering-sering mengalihkan pola pikir kalian teman-teman ya, jangan selalu berpikir tentang penyakit, sensasi. Nah itu teman-teman ya, usahakan gangguan asam lambung dan psikosomatis ini lupakan gitu teman-teman ya, karena jujur saya sembuhnya bukan karena obat, bukan karena herbal, tetapi karena terlupakan teman-teman ya.
Nah, dengan catatan tidak meninggalkan 3P-nya. Pola makan tetap dijaga walaupun kita sudah sehat. Nah, sampai detik ini juga saya sudah sembuh total, tetap dijaga jenis makanannya, teman-teman ya. Jadi dijaganya itu untuk saat ini karena saya sudah sembuh total, dijaganya itu kapasitasnya, tidak berlebihan. Dulu saya menjaga sambal, sekarang saya tidak jaga sambal, teman-teman ya, tetapi dijaga kapasitasnya, tidak berlebihan. Karena yang namanya berlebihan yang nggak baik juga, bisa kambuh juga gitu, teman-teman ya. Nah, makanya pahami saja ke sana. Nah, itu teman-teman ya, nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis mulai dari sekarang, biar kalian terhindar dari stresnya, teman-teman ya. Gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang? Alihkan pikiran-pikiran seperti itu dengan kesenangan-kesenangan. Untuk melakukan kesenangan itu banyak cara, banyak ragam, teman-teman ya. Nggak usah kalian itu harus banyak uang. Wah Pak, kalau harus bersenang-senang kan harus banyak uang. Tidak seperti itu teman-teman, karena dulu juga saya saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, saya bukan orang kaya teman-teman ya, kehidupan saya itu terbatas teman-teman ya. Tetapi gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah, apa yang saya senangi, apa yang saya sukai, lakukan aja teman-teman ya. Nah, itu dulu saya saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah, makanya buat teman-teman yang sekarang, kalau misalnya kalian senang mancing, silakan mancing. Senang jalan-jalan, jalan-jalan saja. Nah itu teman-teman, Pak saya itu senangnya jail sama orang. Sama, saya juga dulu senangnya jail sama orang. Lakukan aja, nggak apa-apa teman-teman. Masa bodoh mereka mau marah juga. Dulu saya seperti itu teman-teman ya. Dan bahkan banyak doa-doa yang nggak baik dari teman-teman sekitar itu. Wah, mending lu sakit aja deh katanya. Kalau lu sakit, aman nih gua nih. Seperti itu teman-teman ya. Tetapi karena memang sebelumnya saya suka minta maaf sama teman-teman yang lain gitu teman-teman ya. Maaf ya kalau saya jahil nih. Biasa pengen mengembalikan lagi kehidupan saya, kata seperti itu teman-teman ya. Akhirnya mereka mengerti juga gitu teman-teman ya. Nah itu cara saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, melupakan gangguan-gangguan psikis gitu teman-teman ya. Karena jujur di ambang 95% kita sudah beraktivitas, sudah bisa ngapa-ngapain juga, itu ingatan tentang ketakutan, ingatan tentang penyakit itu selalu hadir teman-teman ya. Dan itu cukup mengganggu juga, dan ketika selalu terpikirkan terus menerus gitu teman-teman ya, tanpa disadari sebetulnya itu bisa menjadi stres. Dan ketika stres itu bisa mempengaruhi proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya gimana caranya nih supaya gangguan ini terlupakan. Nah cara saya adalah dulu itu tetap melakukan aktivitas yang menyenangkan, tetap melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, belajar masa bodoh. Apa yang selalu dipikiran itu yang selalu menakutkan, masa bodoh aja. Ini toh nggak bahaya. Sampai detik ini juga saya masih hidup. Nah itu teman-teman, itu yang saya pikirkan dulu, itu yang saya mencoba tanamkan dalam pikiran saya. Ini nggak bahaya, sampai detik ini masih hidup. Nah, ngapain mikirin yang kayak macam begitu? Ngapain mikirin tentang kematian? Sampai detik ini juga nggak mati-mati. Nah, oleh karena itu, sampai detik ini, gimana caranya supaya tetap bersenang-senang? Nah, itu teman-teman, itu yang saya lakukan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Tetapi beda bagi teman-teman yang sekarang belum membaik dari gangguan asam, ya katakanlah diambang 50% gitu teman-teman. Ketika nonton video ini kalian juga ingin bertanya misalkan apa yang harus dilakukan ketika saat saya sekarang misalkan diambang 50%, usahakan kalian tetap aja dulu jaga jenis makanannya, jaga jam makannya, kemudian jaga pola hidupnya, jaga pola pikirnya, kemudian minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang, kemudian ditambah lagi selebihnya. Gimana caranya supaya hati dan pikiran tetap senang? Sama seperti itu teman-teman ya. Tetapi berbeda dengan yang sudah diambang 95%, kan makannya sudah mulai sembarang ya gitu teman-teman ya. Makan sambal udah bisa, kafein sudah bisa, kopinya udah hampir tiap hari dikonsumsi nih. Kan seperti itu teman-teman ya. Rokoknya juga sudah bisa. Nah, tetapi colak-colek di pikiran itu selalu hadir. Gimana caranya? Belajar masa bodoh saja teman-teman, biar kita itu nggak stres teman-teman ya. Belajar masa bodoh mulai dari sekarang, apapun yang membuat kita senang lakukan saja. Nah itu teman-teman, biasakan seperti itu terus setiap hari. Nanti kalau seandainya kalian konsisten belajar masa bodohnya besar, di situ nanti kalian itu pikiran-pikiran yang negatif itu tanpa disadari nanti tidak akan hadir. Nah itu teman-teman, selamanya nggak akan hadir. Yang dipikirin itu, yang hadir itu mungkin gimana nih masa depan nih, gimana nih keluarga nih, paling juga begitu teman-teman ya. Besok cari uang kayak gimana nih, paling juga begitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya.
Dan mohon maaf sekali di akhir-akhir ini saya share videonya itu di malam hari teman-teman ya, karena dari pagi, siang, sore saya banyak kerjaan teman-teman ya, mohon maaf sekali atas keterbatasan saya. Dan saya juga sekarang itu sudah mulai jarang ke kebun lagi, padahal saya itu sekarang rindu ya bikin-bikin video di kebun, bikin-bikin video di apa ya, di kali sambil nyangkul kayak gitu teman-teman ya. Rindu saya seperti itu karena ya aktivitas itu ya aktivitas saya teman-teman ya, tetapi ya akhir-akhir ini karena pekerjaan sangat menumpuk, ditambah lagi sekarang itu siang harinya itu hujan melulu teman-teman ya, akhirnya ya ke kebun itu nggak pernah. Saya itu udah berapa minggu nih ya, udah hampir 2 minggu saya nggak ke kebun teman-teman ya, padahal sekarang itu lagi musim apa ya, lagi musim rumputnya itu jadi harus di dikoret. Dan sekarang itu saya udah nggak ngoret lagi, kebayang nih kebunnya itu banyak rumputnya. Cuman insya Allah kalau seandainya besok tidak ada kegiatan, kemudian besok juga insya Allah kalau seandainya cuacanya bagus, insya Allah saya akan ke kebun, dan besok itu saya akan bikin video di kebun. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman, Pak tolong dong bikin videonya di kebun. Nah untuk saat ini di kemarin-kemarin saya nggak bisa teman-teman ya, mohon maaf sekali karena banyak pekerjaan, kemudian ditambah lagi kalau siang harinya itu suka hujan teman-teman ya. Dari jam 1 ke sana itu suka hujan di sini teman-teman ya. Jadi mohon maaf. Insya Allah kalau besok tidak ada kegiatan kemudian cuacanya bagus, insya Allah nanti besok saya akan bikin videonya itu di kebun. Nah itu teman-teman, makanya ikuti terus channelnya Pak Abdul Rahman. Nah itu teman-teman ya. Nantikan videonya teman-teman ya. Dan seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.